Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Mantan Calon Suami. Alex tersenyum memandangi sang istri yang terlelap di sampingnya. Aida tampak begitu sangat kelelahan setelah panas mereka. Bukan satu kali, mereka melakukan hingga 3 kali. Aina menggeliat lalu perlahan membuka mata. Ia melihat pria tampan yang tersenyum manis padanya. Mereka saling bertatapan sejenak hingga akhirnya Aina menyadari. Mas, sudah pukul 1 siang loh. Aku belum memasak makan siang. Aina bangkit lalu duduk di tempat tidur. Kita pesan saja, jawab Alex ikut bangkit juga. Kamu mau makan apa? Alex mengambil ponsel dan mengaktifkannya. Aina tampak berpikir ada banyak makanan yang ingin ia makan. Boleh pesan lebih dari 1? Tanya Aina menunjukkan wajah membalasnya. Alex mengangguk, entah kenapa wajah Aina begitu menggebaskan baginya. Mas, mau makan apa? Alex menatap tubuh Aina. Aku mau makan kamu aja. Aina mengerutkan dahi, ia pun melihat ke arah yang ditatap Alex. Mas Alex, tutup matamu. Aina menaikkan selimutnya. Dari tadi ia tak sadar jika selimut yang dipakainya turun. Sayang, kenapa masih malu sih? Aku sudah memegangnya, bahkan menikmatinya. Alex begitu bahagia menggoda Aina. Mas Alex, petik. Aina memukul Alex dengan batal. Ucapan pria itu sungguh tak pakai filter. Aina. Alex menggeleng melihat wanita itu berlari ke kamar mandi. Setelah makan siang, Aina duduk di ruang TV. Ia memasang wajah cemberut pada Alex. Pria itu sangat puas menggodanya hari ini, bahkan senyuman Alex terasa sangat menyebalkan. Kamu nonton apa sayang? Tanya Alex duduk di samping Aina. Aina bergeser, Alex ikut bergeser. Aina bergeser lagi dan Alex juga bergeser. Aina terus bergeser dan tidak bisa bergeser lagi lantaran sudah di pinggir sandaran sofa. Mas, geser sedikit, sempit. Alex terlalu rapat dengannya. Begini saja, rapat-rapat lebih bagus. Aina mendengus, ia pun mengambil remote lalu mengganti-ganti saluran TV. Gosip, berita, acara musik, sinetron, semua dilewati Aina. Alex hanya dapat melihat Aina yang terus berganti-ganti saluran TV. Entah apa yang mau ditonton Aina. Astaga, Aina masih suka kartun. Alex menggeleng melihat istrinya yang memilih menonton kartun makhluk kotak berwarna kuning. Sayang, ada yang mau aku katakan sama kamu? Alex berucap dengan wajah serius. Aina menoleh ke arah Alex, pria itu tampak serius. Aku mau bilang terima kasih. Kamu sudah mau menerima aku sebagai suamimu. Alex menggenggam erat tangan Aina. Aina menatap Alex. Jangan bicara seperti itu lagi. Alex mengangguk. Ia menarik Aina hingga istrinya itu duduk di pangkuannya. Lagi dan lagi wajah Aina sudah memerah merasakan sesuatu yang keras. Mas, pekik Aina saat pria itu membalikkan tubuhnya membuat Aina berada di bawah gunggungannya. Sayang, Aina dapat melihat gairah di mata Alex. Tak berapa lama kemudian, pakaian mereka berdua sudah berterbangan entah kemana. Mereka kembali memadu kasih. Keesokan harinya, sudah, ucap Aina riang setelah memasangkan dasi Alex. Kamu mau kerja? Tanya Alex melihat Aina sudah berpakaian rapi, memakai rok di atas lutut dengan blus pas di tubuhnya. Iya mas, cutiku sudah habis, jadi aku harus masuk kerja kembali, kata Aina. Tak lama mereka keluar apartemen dengan tangan yang saling menggenggam. Selama di lift, Alex melihat penampilan Aina dari atas hingga atas lagi. Ada rasa tak rela melihat istrinya keluar dengan penampilan seperti ini. Pakaiannya sadar wanita kantoran, tapi rok yang Aina pakai terlalu pendek bagi Alex. Jika Aina duduk, pasti setengah pahanya akan terekspos. Rambut Aina yang diikat ekor kuda, lalu polesan make up tipis, membuat Aina sangat mempesona. Alex sungguh tak rela pria lain menatap istrinya itu. Kamu kerja di sini? Tanya Alex setelah sampai di depan kantor Aina. Ia melihat gedung kantor tempat Aina bekerja yang tidak sebesar gedung kantornya sih. Iya mas, aku masuk ya. Aina melepas sabuk pengamannya. Nanti kalau sudah pulang telepon aku akan menjemputmu. Aina melihat Alex dengan tatapan aneh. Tapi aku tidak punya nomor mas. Alex menepuk jidatnya. Ia mengambil ponsel dalam saku. Mereka pun saling bertukar nomor. Aina senyum-senyum menulis nama kontak Alex dengan Alexku. Kenapa tersenyum? Tanya Alex menelisik.
Kan bagus aku senyum daripada aku cemberut terus. Wajah Alex kembali tersenyum saat Aina mencium punggung tangannya. Alex membalas dengan mengecup kedua pipi Aina. Aku pergi. Aina mendadak gugup lagi. Pipiku, Alex merujuk-nujuk pipinya. Dengan cepat Aina mengecup pipi kanan dan kiri Alex lalu segera turun dari mobil. Aina menghela nafas memasuki kawasan kantor, berjalan dengan kepala tegak walau dari ekor matanya, ia bisa melihat para karyawan yang berbisik-bisik saat melihatnya. Hari ini hari pertama Aina kembali bekerja setelah cuti selama seminggu. Ia sudah mengambil cuti sebelum pernikahannya. Aina berdiri di depan lift. Saat lift berhenti, ia pun melangkahkan kaki untuk masuk. Aina terpaku sesaat saat seorang pria yang juga masuk ke dalam lift. Mata mereka saling beratap dan Aina lalu mengalihkan pandangannya. Masuk juga beberapa rekan kerja Aina. Mereka saling melirik melihat kondisi saat ini. Aina bersama dengan mantan pengantin prianya. Lift itu terasa bergerak begitu lambat. Aina ingin segera keluar dari kotak besi ini. Begitu lift berhenti, Aina bergegas untuk keluar tapi ia kalah cepat karena rekan-rekan kerjanya juga bergegas keluar. Boleh bicara sebentar? Begitu keluar lift, Arga menahan tangan Aina. Wanita itu jadi membalikan badan. Tolong lepaskan tangan Pak Arga, ucap Aina dengan sorot mata tajam. Maafkan aku, ucap Arga gugup perlahan melepas tangan Aina. Maaf untuk apa? Apa Pak Arga melakukan kesalahan? Tanya Aina dengan nada datar. Wajah Arga bingung menjawab pertanyaan Aina. Saya sedang sibuk, saya permisi. Aina melangkahkan kaki dengan perasaan bergemuruh. Aku tahu, aku salah, tapi kamu jangan begini. Aina tidak memperdulikan perkataan Arga, ia akan ke tempat kerjanya saja. Beberapa waktu berlalu, Aina yang fokus pada pekerjaan melirik rekan kerja yang melihat dengan berbagai ekspresi. Aina mengerutkan keningnya, mereka melihat ponsel lalu melihat ke arahnya dan berbisik-bisik dengan orang di samping mereka. Sungguh membuat penasaran saja. Aina, aku tidak menyangka. Seorang wanita menghampirinya. Aina tetap fokus pada komputernya, ia sangat mengenal suara itu. Suara wanita yang berikungnya saat pernikahan, yakni Acha. Maaf ya, aku yang jadi menikah dengan Mas Argamu, tapi aku salut kau tetap menikah juga hari itu. Nada Acha setengah mengejek. Ya, walau seperti wanita pengemis yang minta dinikahi. Apa maksudmu? Aina meninggikan suaranya. Wanita itu segera bangkit dan beratap tajam Acha. Kenapa kau marah? Apa aku salah? Cibir Acha. Kalau bukan mengemis, jadi apa ini? Ponsel Aina berbunyi tanda masuk satu pesan. Satu pesan kiriman Acha tiba-tiba membuat Aina gemetaran dan bahkan wajah wanita itu jadi pucat pasi. Kasihan kamu, Aina berusaha menahan agar cairan bening di matanya tidak berlinang di pipi. Wanita itu tidak menyangka. Saat mencari pria yang bersedia menikahinya, dadakan ada yang merekam dan menyebarkannya di kantor. Sungguh ia jadi merasa malu dan juga merasa tertekan. Nekat juga kamu ya, Demi pernikahanmu tetap berlangsung dan tak membuat malu keluarga, kau berkorban dengan asal saja menunjuk pria untuk menikahimu. Acha sengaja mengejek Aina. Acha sengaja memprovokasi Aina agar wanita yang pernah dicintai suaminya itu berhenti bekerja. Hal tersebut akan membuat Arga tak terus-menerus bertemu sang mantan. Arga harus segera move on dan hidup bahagia dengannya seorang. Kulihat di sini suami dadakanmu tampan sih. Apa pekerjaannya? Apa suamimu tidak malu numpang menikah? Apa kau? Tangan Aina melayang terbang ke pipi Acha. Aina kesal, ia sudah malu oleh video tersebut dan wanita penikung ini malah terus memancing emosinya. Apa yang kau lakukan? Acha membentak Aina. Ia tak terima dengan perlakuan wanita itu. Aina kembali menampar Acha untuk kedua kalinya. Dengar, kau urus saja hidupmu dengan pria sampah itu. Aina menunjuk wajah Acha. Apa kau tahu, aku sedang mengandung anaknya Arga, ucap Acha pelan. Mereka berdua sama-sama beratap tajam, aura permusuhan jelas sekali terasa di saat itu. Selamat, Aina tersenyum mengejek membuat Acha semakin kalap. Selamat menempuh hidup baru, keluarga sampah, ucap Aina kembali sambil merujukkan wajah senyum yang menyeratkan kebencian. Acha meramas tangannya, melihat Aina yang sudah berlalu pergi. Apa kalian melihatku? Lanjutkan pekerjaan kalian. Hardik Acha melihat para karyawan yang berbisik-bisik membicarakannya. Dari jauh terlihat Arga yang melihat perdebatan keduanya. Sementara di tempat lain, Alex berjalan dengan gagah memasuki lobi kantornya. Setiap ia lewat, para karyawan menundukkan kepala dan mengulum senyum. Alex tak peduli dengan ekspresi wajah mereka. Ia berjalan menuju lift yang khusus tersedia untuk eksekutif perusahaan itu.
Masuk, ucap Alex setelah berada di ruangannya. Ia duduk di kursi kebesarannya. Pak Alex, Joe tak jadi berbicara saat melihat wajah Alex, bukan karena ia takut atau gugup, karena tatapan mata tajam milik Alex, tapi karena ada sesuatu di wajah pria itu. Ada apa? Tanya Alex yang menyadari tatapan Joe. Apa Pak Alex tidak punya kaca di rumah? Tanya Joe serius. Apa aku harus mendirikan perusahaan kaca? Tanya Alex kembali dengan nada yang menyebalkan di telinga Joe. Joe menghela nafas. Ia melangkah menuju kamar mandi di ruangan itu dan tak lama keluar membawa kaca. Pak Alex, ada sesuatu di wajah Anda. Joe menodorkan kaca. Alex melihat Joe sekilas. Ia pun menerima kaca itu dan sejenak melihat wajahnya. Ternyata bekas bibir Aina masih tertinggal di kedua pipinya. Ini harus diabadikan, tawa Alex sumpah mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto pipinya tersebut. Sebenarnya Alex malu, batas saja tadi beberapa karyawan mengulum senyum melihat dirinya. Tapi walau bagaimanapun ia harus terlihat cool apapun kondisinya. Apa Pak Alex masih membutuhkan cuti? Tanya Joe memastikan kembali lebih baik Alex cuti saja dan Joe yang akan menghandle pekerjaan Alex. Joe tak mau terjadi seperti semalam. Alex mengatakan akan masuk kantor tapi pria itu sama sekali tidak datang. Dan itu sangat merepotkan bagi Joe. Aku akan mulai bekerja, Joe. Atur saja apa jadwalku hari ini. Aku akan pulang tepat pukul 4 sore, ucap Alex sambil tersenyum mentoel-toel kedua pipinya tersebut. Ingat baik-baik, Joe, pukul 4 sore. Alex sengaja merekankan ucapannya. Baik, Pak, akan segera saya jadwalkan. Saya permisi. Joe segera keluar dari ruangan Alex. Ia akan kembali mengatur jadwal Alex hari ini. Pria itu tadi tiba-tiba saja sudah berada di kantor. Aku merindukannya. Alex melihat wallpaper ponselnya terpampang foto ia dan Aina. Apa aku telepon saja dia? Tapi ia kan sedang bekerja. Tangan Alex rasanya gatal ingin menekan gagang telepon itu. Aku tidak boleh menelponnya sekarang. Aku tidak mau membuat Aina cepat bosan padaku. Biar kami berpisah beberapa jam ini agar dia juga merindukanku. Lalu, apa dia sudah tidak waras? Joe kembali masuk ke ruangan Alex dan melihat Alex tersenyum-senyum pada ponselnya. Apa yang ada di ponsel tersebut? Hingga ia berkali-kali mengetuk pintu, pria itu tak mendengarnya. Pak Alex, akan ada rapat dengan Departemen Keuangan 15 menit lagi. Joe segera memberitahu jadwal Alex. Baiklah, ayo kita ke ruang rapat. Alex menyimpan ponselnya. Ia bangkit dan akan berjalan keluar. Tunggu, Joe menahan Alex. Ada apa? Tanya pria itu bingung. Alex ingin segera menyelesaikan pekerjaannya hari ini agar segera pulang dan bertemu wanita yang sudah mencuri hatinya. Apa Pak Alex akan rapat dengan wajah seperti itu? Joe mengingatkan kembali perihal wajahnya, dan itu membuat Alex jadi tertawa sumbang. Untung saja Joe memberitahunya, jika tidak ia pasti akan sangat malu. Kamu mau kemana? Tanya Arga menahan tangan Aina di lobi kantor. Tadi setelah melihat Aina pergi, Arga segera mengejarnya. Sangat pria yang pernah singgah di hatinya itu lalu kembali melangkahkan kaki. Aku terpaksa membatalkan pernikahan kita saat itu, karena Aca hamil anakku. Jelas Arga kembali menahan tangan Aina. Aku harap kamu bisa mengerti, sambung Arga kembali. Aina meramas tangannya. Jika Aca hamil anak Arga, berarti Arga selama ini ternyata sudah bermain di belakangnya. Lalu kenapa pria itu masih merencanakan pernikahan dengannya? Apa Arga sengaja ingin membuat ia malu? Aku salah saat itu. Tapi tak seharusnya kamu memaksa melanjutkan pernikahan itu dengan pria asing. Pria yang sama sekali tidak kamu kenal. Hanya Untuk apa? Petak Aina sambil menepis kasar tangan Arga. Suara Aina mengundang tatapan bertanya-tanya karyawan di sana. Untuk tidak membuat malu keluargaku dan membuatku tidak terlihat menyedihkan. Aina menurunkan intonasi suaranya. Air mata yang sedari tadi bisa dipendung kini akhirnya jempol juga membasahi pipi. Apa aku harus memaklumi pernikahanmu dan juga memaklumi kenapa kau membatalkan pernikahan kita? Aina menatap Arga dengan tatapan jijik. Arga sudah mempermainkannya selama ini. Bukan begitu maksudku. Arga kembali akan menahan tangan Aina. Jangan menyentuhku, atau aku akan melaporkanmu. Bekik Aina membuat Arga menurunkan tangan. Arga menghela nafas melihat punggung Aina yang mulai menjauh pergi. Aku sangat mencintaimu. Jika waktu bisa kembali berputar, aku tidak akan melakukan kesalahan itu dengan Aca. Bersambung.